Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum dimulai, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa juga salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Ibnu Budianto dari kelas IF 305 pada prodi Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan resume jurnal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Fitur Keamanan pada Sistem Operasi Windows, Linux, dan macOS. Baik, mulai. Latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, telah meningkatkan ketergantungan pengguna terhadap sistem komputer. Sistem operasi berperan sebagai perangkat yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, dan sekaligus menjadi lapisan pertahanan pertama terhadap ancaman keamanan. Dengan meningkatnya kasus serangan cyber seperti malware dan pencurian data, kebutuhan akan penguatan keamanan dalam sistem operasi dinilai penting sehingga dapat melindungi data dan privasi pengguna. Baik. Rumusan masalah. Apa saja? Yang pertama, apa saja fitur keamanan utama yang disediakan oleh sistem operasi Windows, Linux, dan macOS? Dan yang kedua, bagaimana mekanisme kerja dan algoritma kriptografi yang diterapkan pada masing-masing fitur keamanan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana persepsi dan perilaku pengguna terhadap fitur keamanan pada masing-masing sistem operasi berdasarkan data kuesioner? Dan yang keempat, apa saja kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem operasi dalam hal keamanan? Baik, tujuan penelitian. Yang pertama, mengenali dan membandingkan fitur keamanan bawaan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dan yang kedua, menganalisis mekanisme teknis seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi yang digunakan oleh ketiga sistem operasi. Dan yang ketiga, menganalisis persepsi dan tingkat penggunaan fitur keamanan oleh pengguna berdasarkan data kuesioner dari 2 jurnal ilmiah. Dan yang keempat, memberikan gambaran tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing platform. Baik, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu literatur review, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber literatur dari 2 jurnal ilmiah. Hasil penelitian. A. Fitur keamanan utama sistem operasi. Berbagai platform operating system telah menyediakan fitur keamanan untuk mengamankan data pengguna dan sistem dari berbagai ancaman. Yang pertama, sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi Windows dengan fitur keamanannya. Yang pertama, BitLocker, Drift Encryption. BitLocker mempunyai 3 modus operasi. Yang pertama, modus operasi transparan, modus autentikasi pengguna, dan yang ketiga modus USB Cache. Teknologi dan algoritma yang dipakai adalah AES 128 atau 126 bit plus Elephant Diffuser. Baik, teknologi yang kedua adalah Windows Firewall. Algoritma atau teknologi yang dipakai adalah Packet Filtering Rule Based. Dan yang ketiga ada fitur Windows Defender dengan algoritma atau teknologi real-time scanning anti-spyware. Dan yang keempat ada user account control dengan teknologi permission elevation. Dan pada sistem operasi yang kedua yaitu Linux dengan fitur yang pertama adalah Secure Shell dengan algoritma RSA, Triple DES, Blowfish, dan IDEA. Dan yang kedua ada fitur Iptables atau Net Filter.
Teknologi yang digunakan adalah packet filtering, yaitu input, forward, output. Dan yang ketiga, fiturnya adalah password encryption dengan algoritma SHA 512. Dan pada sistem operasi yang ketiga, yaitu Macintosh. Fitur pertama adalah file vault dengan teknologi atau algoritma XTS AES 128 dengan kunci 256 bit. Dan yang fitur kedua adalah firewall macOS dengan algoritma atau teknologi application level filtering. Dan yang ketiga ada firmware password dengan teknologi boot level authentication. Dan yang keempat ada anti-phishing dengan teknologi URL filtering di Safari dan Mail. Baik. Selanjutnya kita akan membahas data kuesioner yang ada di jurnal. Pertama, data kuesioner penggunaan sistem operasi pada jurnal pertama. Di jurnal pertama ada jumlah 29 orang responden. Dan di sini sudah ada datanya. Yang paling banyak menggunakan sistem operasi yang paling banyak adalah pengguna yang menggunakan sistem operasi Windows dengan sebanyak 19 orang. Dan yang kedua adalah operasi Linux sebanyak 8 orang. Dan yang ketiga adalah pengguna macOS dengan pengguna sebanyak 2 orang. Kita lanjut dalam data kuesioner penggunaan sistem operasi pada jurnal kedua. Di jurnal kedua, jumlah responden berjumlah 45 orang. Dengan yang paling banyak adalah pengguna Windows sebanyak 21 orang, dan yang kedua adalah pengguna Linux sebanyak 20 orang, dan yang ketiga adalah pengguna macOS atau Macintosh sebanyak 4 orang. Baik, pembahasan. Berdasarkan analisis terhadap 2 jurnal ilmiah tentang sistem keamanan operasi, telah ditemukan beberapa pembahasan yang penting sebagai berikut. A. Perbedaan arsitektur dan pendekatan keamanan. Windows atau Microsoft mengadopsi keamanan terpusat dan terintegrasi di mana fitur seperti BitLocker, Windows Defender, dan Firewall dikendalikan secara ketat oleh Microsoft. BitLocker dirancang dengan 3 mode operasi. Yang pertama transparan, yang kedua autentikasi pengguna, dan yang ketiga USB key yang memberikan tingkat keamanan berbeda. Dan yang kedua, Linux mengadopsi sistem open source. Dan yang ketiga, macOS Apple mengadopsi sistem keamanan berbasis hardware, software integration. Firewall menggunakan enkripsi XTS AES 128 dengan kunci 256 bit firmware password mencegah booting dari media eksternal tanpa otorisasi. Dan B. Tingkat kesadaran dan penggunaan fitur keamanan oleh pengguna. Dari data kuesioner, kedua jurnal mengungkapkan, yang pertama, pengguna Windows 19 dan 21 orang dalam sampel sebagian besar hanya menggunakan fitur keamanan yang berjalan otomatis seperti Windows Defender dan Firewall. Fitur BitLocker jarang digunakan karena dianggap kompleks dan tidak diketahui keberadaannya. Dan yang kedua, pengguna Linux 8 dan 20 orang dalam sampel memiliki pemahaman teknis yang lebih baik terhadap fitur keamanan seperti SSH dan if tables. Namun, banyak yang menggunakan default setting ketimbang konfigurasi firewall karena dinilai rumit. Dan yang ketiga, pengguna macOS 2 dan 4 orang percaya dengan keamanan sistem mereka. Mereka secara konsisten mengaktifkan fitur file vault dan firmware password. C. Efektivitas dan kerentanan berdasarkan mekanisme teknis. Yang pertama, enkripsi disk. BitLocker atau Windows menggunakan AES 128 atau 256 bit dengan elemen diffuser dan mendukung TPM, Trusted Platform Module untuk penyimpanan kunci aman. Namun, jurnal mengungkapkan
kerentanan cold boot attack yang memanfaatkan data residual di RAM setelah shutdown paksa. Dan yang kedua, Linux tidak memiliki enkripsi disk bawaan yang setara, tetapi dapat dikonfigurasi dengan LUKS, di-encrypt, password disimpan terenkripsi di shadow dengan algoritma hashing. Dan yang ketiga, File Vault macOS menggunakan XTS AIS 128 yang dianggap cukup kuat untuk kebutuhan umum. Integrasi dengan chip T2 atau T1 membuatnya sulit dibobol dari luar sistem. Baik, yang kedua, proteksi jaringan dan firewall. Windows Firewall menggunakan pendekatan role-based filtering yang relatif mudah dikonfigurasi. Ia memantau perilaku aplikasi dan memblokir akses mencurigakan. Dan yang kedua, NetFilter atau Iptables Linux dalam Linux. Jauh lebih powerful dengan kemampuan paket filtering, NAT dan QoS secara terpisah, namun kompleksitas konfigurasi menjadi kendala utama. Dan yang ketiga, Firewall macOS berfokus pada application level filtering yang lebih intuitif bagi pengguna awam. 3. Autentikasi dan akses kontrol. Yang pertama, Windows menggunakan UAC User Account Control yang memerlukan konfigurasi administrator dan untuk perubahan sistem. Ini efektif mencegah instalasi malware tanpa sepengetahuan pengguna. Linux mengandalkan SSH key based authentication untuk remote access dan password hashing untuk login lokal. macOS menerapkan firmware password untuk mencegah akses tidak sah dari level boot dan anti-phishing terintegrasi di Safari dan Mail. 4. Keterbatasan dan celah keamanan yang diungkapkan jurnal. BitLocker yang rentan terhadap cold boot attack menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, bahkan dengan enkripsi canggih sekalipun. Meskipun serangan ini memerlukan serangan fisik, tetapi tetap menjadi ancaman nyata. Linux sangat bergantung pada kemampuan teknis penggunanya. Konfigurasi yang salah dapat membuka celah pada sistem. macOS dianggap aman karena ekosistem tertutup, namun tetap rentan terhadap phishing, sehingga memerlukan fitur anti-phishing. Baik, kesimpulan. Dengan pembahasan di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, setiap sistem operasi menerapkan filosofi yang berbeda-beda dan yang disesuaikan dengan arsitektur desain dan target penggunanya. Dan yang kedua, Windows unggul dalam kemudahan untuk orang awam dengan fitur bawaan otomatis, tetapi fitur BitLocker kurang dimanfaatkan oleh sebagian besar user Windows. Dan yang ketiga, Linux menawarkan kontrol dan transparansi tinggi, namun memerlukan keahlian teknis pengguna agar tidak terbukanya celah pada sistem. macOS. Yang keempat, macOS memberikan keamanan yang dianggap paling tinggi, namun dengan biaya yang paling tinggi ketimbang Windows dan Linux. Dan yang kelima, faktor pengguna sangat mempengaruhi efektivitas keamanan. Terlihat dari rendahnya pemanfaatan fitur BitLocker pada sistem operasi Windows dan konfigurasi Iptables pada sistem operasi Linux. Saran. Baik, sekarang pada bagian saran. Saran untuk pengguna berdasarkan sistem operasi. Yang pertama, pengguna Windows. Aktifkan BitLocker dengan PIN atau USB key. Jangan menonaktifkan user account control, karena fitur ini efektif mencegah perubahan pada sistem. Selanjutnya, lakukan pemindaian berkala dengan Windows Defender untuk mendeteksi spyware dan malware sejak dini. Dan yang keempat, memanfaatkan Windows Update secara rutin untuk mendapatkan patch keamanan yang terbaru. 2. Pengguna Linux. Pelajari konfigurasi dasar Iptables untuk memfilter paket yang masuk dan keluar. Mengingat firewall adalah pertahanan utama dari serangan jaringan. Selanjutnya,
memanfaatkan repositori resmi saat menginstal paket untuk memastikan keamanan dan integritas perangkat lunak. Selanjutnya, perbarui sistem secara berkala. 3. Pengguna macOS. Selalu aktifkan firewall untuk enkripsi seluruh startup duduk mengingat Selalu aktifkan firewall untuk mengenkripsi seluruh startup disk. Mengingat enkripsi ini menggunakan XTS AES 128 yang kuat. Gunakan firmware password untuk mencegah booting dari media eksternal tanpa izin. Selanjutnya, aktifkan firewall aplikasi untuk mengontrol koneksi jaringan tiap aplikasi. Baik, selanjutnya adalah daftar pusaka. Ini adalah merupakan dua jurnal yang saya gunakan untuk menjadi referensi dari resume jurnal saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata karena bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.